Nah, dalam konteks misalnya contoh tadi Ustadz Taki Malik, itu One Prestasi berkaitan dengan tanah atau coupling yang dibelinya. Kurang lebih senilai 9 miliar, tapi kemudian baru dapat dibayar sekitar 2,2 miliar kalau tidak salah begitu ya. Sehingga terdapat selisih yang masih belum dibayar. Nah, selisih belum bayar itulah yang disebut diantaranya adalah One Prestasi. Tetapi sebetulnya One Prestasi itu bukan hanya gagal bayar. One Prestasi itu bisa dia membayar tapi jumlahnya tidak sesuai. Jadi jumlahnya tidak sesuai, misalnya harusnya 10 miliar, baru dibayar 3 miliar. Berarti itu dapat dikategorikan sebagai One Prestasi. Atau yang kedua, proses pembayarannya itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian disepakati. Misalnya mestinya dicicil setiap bulan, tetapi ternyata dicicilnya 3 bulan sekali. Itu juga kemudian One Prestasi. Jadi melakukan sesuatu hal yang tidak dianjurkan atau dilarang atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang ketiga adalah dia tidak membayar sama sekali dari jumlah yang telah disepakati, gitu ya. Tadi yang pertama dia membayar tapi jumlahnya tidak sesuai. Kemudian yang kedua dia membayar tapi tidak sesuai dengan kesepakatan ataupun tahapan yang telah disepakati. Yang ketiga dia tidak melakukan pembayaran sama sekali. Yang keempat dia melakukan hal-hal yang dilarang di dalam objek perjanjian itu. Nah, ini adalah kategori One Prestasi atau ingkar janji atau cedera janji. Nah, dalam konteks One Prestasi ini, kapan seseorang itu dapat dinyatakan One Prestasi atau cedera janji atau ingkar janji? Seseorang dapat dinyatakan One Prestasi kalau merujuk pada ketentuan yang diatur di dalam KUHP Perdata, yaitu setelah dia mendapatkan surat peringatan resmi, mendapat surat peringatan secara resmi, atau bahasa lainnya adalah mendapatkan somasi, teguran bahwa dia mempunyai kewajiban, kewajiban yang harus dibayar atau kewajiban sesuai dengan tahapan atau kewajiban untuk tidak melakukan atas objek perjanjian, tapi dia ternyata mengingkari semua itu. Nah, itu isi dari sebuah peringatan. Kemudian nanti akan menunggu tanggapan dari pihak yang kemudian ditegur tadi. Nah, disitulah terhitung sejak itulah maka dia telah dinyatakan One Prestasi. Jadi dalam konteks ini mesti kemudian ada teguran, peringatan secara resmi, atau somasi dari kantor lawyer supaya untuk meneguhkan bahwa seseorang itu telah cedera janji. Nah, tanpa adanya surat peringatan, tanpa adanya surat teguran, tanpa adanya surat somasi, maka tidak akan mengetahui kapan One Prestasi itu dinyatakan One Prestasi itu. Maka dinyatakan One Prestasi itu mesti berdasarkan surat teguran secara resmi atau somasi yang kemudian dilayangkan oleh kantor hukum begitu. Nah, jadi oleh karena itu apa sebetulnya efek dari One Prestasi ini? Efek dari One Prestasi ini tentu adalah prosesnya tentu harus melalui pengadilan, yaitu apa? Proses pembatalan perjanjian. Satu itu, perjanjiannya dapat dibatalkan. Atau yang kedua, memerintahkan kepada pihak lawan atau salah satu pihak untuk melanjutkan perjanjian. Atau yang ketiga adalah berkaitan dengan objek perjanjian. Apakah objek perjanjian itu misalnya apakah harus dikembalikan atau dikembalikan sebagian sesuai dengan jumlah uang yang sudah masuk, dikonversi tadi misalnya harga 10 miliar kemudian baru dibayar 3 miliar, maka bisa saja yang 3 miliar itu dikonversi dengan tanah itu ataupun dengan tanah yang lain. Nah, ini diselesaikan di pengadilan begitu. Nah, oleh karena itu efek dari One Prestasi ini betul-betul sangat sangat berdampak serius begitu ya bagi para pihak yang kemudian mengikatkan perjanjian itu. Atau misalnya meminta ganti rugi, denda ya ataupun bayaran yang lainnya. Misalnya ada perjanjian pengelolaan tanah begitu ya dalam jarak misalnya 2 tahun, tetapi ternyata selama 2 tahun itu tanah belum juga dibayar, tapi di atas tanah itu sudah ada cut and fill, land clearing begitu ya, sudah ada 1-2 bangunan, nah gitu. Sementara
tanah itu belum dibayar sama sekali. Nah, persoalannya adalah bagaimana persoalan seperti ini tadi, maka pemilik tanah bisa saja kemudian meminta ganti rugi atas tanah-tanah yang kemudian sudah dia cut and fill land clearing. Atau juga bisa juga orang yang kemudian membangun tadi juga minta ganti rugi. Sehingga saling 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 meminta ganti rugi, tetapi dalam konteks ini proses penyelesaian one prestasi itu adalah mesti melalui pengadilan. Jadi oleh karena itu sebelum membuat perjanjian dipikirkan terlebih dahulu tingkat kemampuan supaya tidak dianggap gagal bayar atau one prestasi, cedera janji dan seterusnya, sehingga berujung kepada pengadilan dan akhirnya terdapat eksekusi terhadap objek perjanjian itu. Demikian, terima kasih banyak. Sampai jumpa di bedah kasus berikutnya.